Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang analisis jurnal internasional dengan judul Proyeksi Mortalitas pada Tabel Ringkas Kehidupan Indonesia untuk tentukan IPV dari term anuitas. Nah, jurnal ini ditulis oleh Galuh Oktaviasiswono, Ulil Azmi, Wawan Hafidz Syaifuddin dari Institut Teknologi 10 November Surabaya. Dalam ilmu aktuaria, risiko kematian dan umur panjang memainkan peran penting dalam menghitung premi dan manfaat cadangan. Jika perhitungan premi atau cadangan manfaat tidak tepat, maka perusahaan berpotensi mengalami kerugian dan tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar manfaat di masa yang akan datang. Lebih lanjut, informasi terkait dinamika kependudukan dan angka kematian suatu negara juga dapat membantu pemerintah untuk membuat kebijakan yang lebih baik dan efektif di masa mendatang. Pada tahun 2019, Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia atau AAJI telah merilis Tabel Mortalitas Indonesia atau TMIV. TMIV adalah tabel mortalitas yang memuat probabilitas kematian individu berusia 0 sampai 110 tahun. Namun, data yang digunakan dalam TMIV adalah populasi orang yang telah diasuransikan. Jika pemerintah ingin mengambil kebijakan terbaik dengan menggunakan angka kematian penduduk Indonesia di masa mendatang, maka data kependudukan akan menjadi data yang lebih baik digunakan untuk mengetahui informasi tentang kondisi penduduk Indonesia saat ini. Hal ini didasarkan pada kemungkinan penurunan probabilitas kematian tahunan di masa dewasa yang mungkin terjadi di masa depan. Oleh karena itu, perlu diperhatikan data angka kematian seluruh penduduk di Indonesia dan melakukan proyeksi angka kematian untuk mengukur risiko umur panjang. Dengan demikian, proyeksi mortalitas merupakan metode yang sering digunakan oleh para peneliti untuk membuat prediksi sejauh mungkin dari gejala kematian sehingga dapat digunakan secara statistik di masa yang akan datang. Dengan memproyeksikan angka kematian, khususnya angka kematian di Indonesia, pemerintah atau perusahaan asuransi dapat memprediksi dan meminimalkan kemungkinan kerugian yang disebabkan oleh risiko umur panjang. Untuk metode penelitian, dalam penelitian ini kami menggunakan data observasi kesehatan dunia yang diperoleh dari World Health Organization atau WHO. Kami membatasi data untuk penduduk Indonesia saja, namun kami mencatat bahwa data yang diberikan tidak lengkap. Sebagai tambahan, informasi yang tersedia adalah data periode 5 tahun, dimulai dari tahun 2000 hingga 2019. Oleh karena itu, untuk melengkapi data yang hilang, misalnya data antara tahun 2000 dan 2005, digunakan metode interpolasi linear. Selanjutnya, kami juga memproyeksikan data 5 tahun ke depan, yaitu untuk tahun 2020 sampai 2024 dengan menggunakan Minitab 18 software dan metode double exponential smoothing. Ada beberapa langkah yang kami lakukan dalam penelitian ini. Yang pertama, kami menggunakan data proyeksi probabilitas kematian penduduk Indonesia. Setelah itu, kami menghitung expected present value atau IPV dari term anuitas dengan menggunakan data yang diproyeksikan. Setelah mendapat IPV dari anuitas, kami menganalisis pengaruh risiko umur panjang pada populasi pria dan wanita Indonesia dengan mempertimbangkan perbedaan IPV untuk kelompok umur yang berbeda serta periode pembayaran yang berbeda. Kami menggunakan data pemegang polis berusia 15, 35, 6, dan 65 tahun dalam menghitung IPV anuitas. Hasil dan pembahasan. Dalam penelitian ini, kami mencoba mengidentifikasi pengaruh proyeksi probabilitas kematian Indonesia terhadap nilai IPV anuitas hidup tahunan. Berdasarkan data peluang kematian penduduk Indonesia menurut jenis kelamin yang dikumpulkan dari website WHO, kami mengamati bahwa terjadi penurunan angka kematian dan kecenderungan peningkatan angka kematian pada beberapa kelompok umur. Gambar 2 menggunakan grafik angka kematian perempuan dan laki-laki di Indonesia secara berurutan. Dari gambar 2 terlihat jelas bahwa angka kematian penduduk Indonesia setiap tahun mengalami penurunan. Bisa jadi karena ada perbaikan asupan gizi dan adanya program dari pemerintah dalam menurunkan angka kematian di Indonesia.
Namun, penurunan angka kematian berarti bahwa akan ada pertumbuhan jumlah penduduk lanjut usia di Indonesia untuk beberapa tahun ke depan. Akibatnya akan ada jenis risiko lain yang dihadapi pemerintah, yaitu risiko umur panjang. Dengan demikian, perlu untuk memproyeksikan kematian di masa depan untuk menganalisis dan mengurangi dampak risiko umur panjang pada perhitungan premi di masa depan. Berfokus pada grafik, terlihat bahwa angka kematian relatif tinggi pada usia dini, kemudian menurun hingga usia 10-14 tahun. Setelah itu, angka kematian meningkat secara signifikan dengan bertambahnya usia. Dalam penelitian ini diasumsikan bahwa peluang kematian di atas 80 tahun adalah 1, yang berarti tidak ada yang akan bertahan hidup setelah usia 80 tahun. Nah, berikut ini adalah gambar kedua, yaitu angka kematian penduduk Indonesia untuk A ini pria dan B ini untuk wanita. Tabel 1 menunjukkan proyeksi probabilitas kematian untuk 5 tahun ke depan, dimulai pada tahun 2020. Semua nilai ini menunjukkan probabilitas seseorang hidup pada awal interval usia, kemudian meninggal selama interval. Dari tabel 1, terlihat bahwa akan terjadi penurunan probabilitas kematian pria dan wanita pada beberapa kelompok umur. Terlihat bahwa kami menggunakan data ini untuk mendapatkan tabel kehidupan ringkas pada tahun-tahun proyeksi yang nantinya akan digunakan untuk perhitungan EBV dari term anuitas kehidupan. Nah, ini adalah tabel 1, proyeksi probabilitas kematian penduduk Indonesia yang berusia 15-19 tahun, 35-39 tahun, dan 65-69 tahun. Dalam menghitung EBV anuitas dengan menggunakan tabel kehidupan ringkas, data yang diperoleh bukanlah data umur pasti tiap kelompok per tahun, melainkan data umur awal tiap kelompok umur. Pada awal perhitungan, diasumsikan bahwa EBV dari term anuitas kehidupan dihitung untuk pembayaran yang dilakukan setiap periode 5 tahun. Namun, untuk mendapatkan EBV dari term anuitas kehidupan tahunan, kami menggunakan asumsi UDD untuk melakukan perhitungan. Nah, penting untuk dicatat bahwa kami menggunakan beberapa asumsi dalam menghitung EBV dari term anuitas kehidupan tahunan. Yang pertama, distribusi kematian pada setiap periode pembayaran diasumsikan sebagai UDD atau Uniform Distribution of Death. Yang kedua, jumlah pembayaran yang dilakukan setiap awal tahun adalah 1 unit. Yang ketiga, nilai EBV dari anuitas akan dihitung secara terpisah untuk setiap kelompok umur pada tabel 1. Yang terakhir, tingkat pembelian efektif 5 tahun. Tingkat pengembalian efektif 5 tahun diasumsikan 5% dalam sebuah perhitungan. Nah, dalam kasus pertama, kami menghitung EBV dari hutang anuitas berjangka waktu 1 unit pada setiap awal tahun, di mana N sama dengan 10 periode tahun untuk orang berusia 15, 35, dan 65. Hasil perhitungan ini dengan menggunakan asumsi UDD dengan dilihat pada tabel 2. Nah, ini ada tabel 2, yaitu tabel EBV term anuitas kehidupan dibayar 1 setiap awal tahun, dengan N sama dengan 10. Berdasarkan tabel 2, ini terlihat bahwa EBV anuitas pada wanita lebih tinggi dibandingkan pada pria. Bisa jadi karena peluang hidup perempuan di Indonesia pada usia tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan peluang hidup laki-laki pada usia yang sama. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa risiko umur panjang penduduk perempuan di Indonesia lebih besar daripada laki-laki. Selain itu, dapat juga dilihat bahwa EBV dari term anuitas kehidupan menurun lainnya dengan bertambahnya usia pemegang polis. Hal ini dapat dimaklumi karena seseorang yang berusia lebih tua memiliki kemungkinan kematian yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang masih muda seperti yang terlihat pada gambar 3. Nah, ini adalah gambar ketiga, yaitu gambar EBV anuitas seumur hidup 10 tahun untuk yang A ini untuk pria dan B untuk wanita. Dalam kasus berikutnya, kami menghitung EBV dari hutang term anuitas kehidupan 1 unit pada setiap awal tahun di masa 15 periode tahun untuk orang berusia 15, 35, dan 65. Nah, hasil perhitungan ini dengan menggunakan asumsi UDD dapat dilihat pada tabel 3. Nah, ini ada tabel 3, yaitu tabel EBV term anuitas kehidupan dibayar 1 setiap awal tahun dengan N sama dengan 15.
Nah, dalam kasus ketiga, kami menghitung EBV dari term anuitas kehidupan karena untuk 20 periode tahun dengan menggunakan data dan asumsi yang sama. Hasil perhitungan ini dapat dilihat pada tabel keempat. Nah, ini ada tabel 4, yaitu tabel EBV term anuitas kehidupan dibayar 1 setiap awal tahun dengan N sama dengan 20. Nah, jika kita melakukan pengamatan dalam suatu periode waktu, misalnya kita fokus pada EBV anuitas pada tahun 2021, maka kita menemukan bahwa terdapat perbedaan nilai EBV anuitas yang relatif besar untuk masing-masing kelompok umur dan setiap jenis kelamin. Temuan ini dapat dilihat pada gambar 4 dan gambar 5. Nah, ini ada gambar 4, yaitu gambar proyeksi term anuitas kehidupan tahun 2021 untuk penduduk pria Indonesia. Sedangkan untuk gambar 5 ini untuk penduduk wanita Indonesia. Di sisi lain, bertambahnya usia akan menyebabkan EBV term anuitas kehidupan yang lebih kecil karena kelompok usia yang lebih tua menunjukkan probabilitas hidup yang lebih kecil. Dengan demikian, jika anuitas seumur hidup diasumsikan sebagai premi yang dibayarkan oleh pemegang polis, pembayaran premi tidak akan dibayarkan sebagai akhir periode karena pemegang polis cenderung meninggal saat polis masih aktif. Kajian kematian sesuai dengan karakteristik dan perakiraannya dapat memungkinkan suatu negara untuk memahami dinamika penduduknya. Nah, fenomena seperti pertumbuhan penduduk dan penurunan angka kematian menjadi topik yang sangat menarik karena memiliki hubungan yang besar dengan dampak ekonomi dan sosial. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.